Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Nur Fitriani dengan NPM 100-118-092, kelas Hukum Perbankan Syariah B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menganalisis kelayakan pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan mikro, salah satunya pada Bank BRI Syariah yang akan selalu memberikan perhatian terbaik kepada masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya. Dan juga, Bank BRI Syariah merupakan bank yang memiliki pembiayaan dengan akad murabahah, yaitu suatu akad jual beli di mana memiliki harga jual yang sesuai harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam hal pelaksanaan penyaluran pembiayaan usaha mikro, banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Evaluasi pengambilan keputusan pemberian pembiayaan dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian keputusan pembiayaan, penandatanganan akad atau pencairan, dan yang terakhir tahap pemantauan atau tahap monitoring. Pada tahap permohonan pembiayaan, calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mikro secara tertulis kepada pihak Bank BRI Syariah. Calon nasabah datang ke kantor, kemudian akan dibantu oleh customer service untuk mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank. Calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan. Persyaratan umumnya yaitu warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia, kemudian usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih dari 18 tahun, wira swasta yang usahanya sesuai prinsip syariah, lama usaha calon nasabah minimal 2 tahun, tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi, memiliki usaha tetap, jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua dan atau anak kandung. Pembiayaan administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun persyaratan dokumen yaitu fotokopi calon nasabah, fotokopi akad nikah atau surat nikah 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, surat keterangan usaha. Setelah permohonan diterima, lisan maupun tulisan, pihak bank mulai bekerja melalui investigasi awal dengan mencari informasi mengenai diri calon nasabah ke berbagai sumber. Apabila hasilnya menunjukkan sinyal positif, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika permohonan tidak disetujui, pada umumnya pihak bank akan memberikan pilihan agar plafon diturunkan. Namun, jika nasabah tidak menyetujuinya, maka permohonan tersebut tidak akan dilanjutkan kembali. Terutama jika nasabah menunjukkan etikat kurang baik di awal permohonan. Pada tahap analisis pembiayaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak bank dalam hal ini yaitu RO Relationship Officer dan UFO Unit Financing Officer akan melakukan checking serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon nasabah dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan tersebut. Pihak Unit Financing Officer akan menganalisa permohonan pembiayaan berdasarkan analisis berbasis 5C dan 1S, meliputi karakter, capacity, capital, condition of economy, collateral, dan syariah. Di bawah ini merupakan penjelasan 5C dan 1S. Yang pertama yaitu karakter. Karakter sendiri yaitu penilaian terhadap kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan berhak atau tidaknya memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu capacity atau penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan itu diukur dengan catatan prestasi penerimaan pembiayaan di masa lalu, yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat pabrik, serta metode kegiatan. Yang ketiga yaitu kapital. Kapital sendiri yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan, yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan, yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi. Kolateral yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan.
Penilaian itu bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Kemudian condition, yaitu bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik, melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu syariah, merupakan penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah dengan sesuai fatwa DSN. Di tahap pemberian keputusan pembiayaan, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dan dirangkum, maka selanjutnya UFO akan mengajukan semua berkas pembiayaan kredit nasabah kepada unit head. Dalam proses ini, pihak yang berwenang mengotorisasi akan memutuskan apakah pembiayaan disetujui sepenuhnya sesuai dengan permohonan nasabah atau akan diturunkan jumlahnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan menentukan besarnya pembiayaan. Berikut merupakan penetapan limit wewenang tersebut adalah sebagai berikut. Pembiayaan Rp 25-75 juta harus mendapat persetujuan atau wewenang dari unit head mikro syariah. Yang kedua, pembiayaan di atas Rp 75 juta harus mendapat persetujuan dari pimpinan cabang. Kemudian di tahap penandatanganan akad dan pencairan, yaitu penandatanganan akad dilakukan oleh nasabah dan pihak Bank BRI Syariah disertai tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan. Setelah dilakukan serangkaian proses dari awal sampai akhir dan sudah disetujui oleh pihak bank dan nasabah, maka dilakukan penandatanganan akad. Kemudian pada tahap pencairan dapat dilakukan setelah unit head menyetujui bahwa pembiayaan tersebut dapat disalurkan kepada nasabah. Pencairan dapat dilakukan paling lambat selama 3 hari setelah penandatanganan akad. Kemudian, pihak account officer mikro akan menghubungi nasabah untuk melakukan pencairan. Pencairan dana pembiayaan dilakukan secara kolektif ke rekening dengan tabungan mikro nasabah pembiayaan. Yang terakhir yaitu tahap pemantauan atau monitoring. Monitoring pembiayaan merupakan tindakan pemantauan atau pengamatan dalam pengelolaan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat menurunnya kualitas pembiayaan, dan bank dapat segera menyusun action program untuk memperbaiki kualitas pembiayaan tersebut. Mekanisme monitoring dilakukan melalui periodical, yaitu salah satu bentuk pemantauan business unit terhadap perkembangan usaha nasabah melalui kunjungan ke tempat usaha nasabah atau yang disebut dengan on the spot, dan telepon secara periodik. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu, berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada Bank BRI Syariah memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana. Cukup menyertakan fotokopi KTP, KK, dan SIUP dengan 5 tahap pembiayaan meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan atau akad pembiayaan, dan tahap pemantauan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.